Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi dengan NIM 220104010115 dari Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi dan jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MOSOS sebagai dosen pengampu ilmu dakwah. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan materi-materi tentang ilmu dakwah. Jadi yang pertama yaitu adalah tinjauan umum ilmu dakwah. Kemudian yang kedua itu adalah konsep dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan ilmu dakwah. Kemudian yang ketiga itu proses dan unsur-unsur dakwah. Dan yang terakhir itu adalah objek studi ilmu dakwah. Pembahasan pertama yaitu adalah tinjauan umum ilmu dakwah. Jadi pengertian dari dakwah. Jadi secara etimologis kata dakwah berasal dari bahasa Arab yang berarti menyeru, memanggil, mengajak, mengundang dan doa. Adapun secara terminologi yang diungkapkan oleh para ahli dakwah dapat dikatakan sebagai suatu proses yang aktif, persuasif dan komprehensif. Dakwah merupakan segala bentuk penyampaian ajaran Islam kepada orang lain dengan berbagai cara bijaksana agar memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Dalam semua lapangan kehidupan, berbagai cara bijaksana itu mestilah dilaksanakan dengan seperangkat ilmu yang dikenal sebagai ilmu dakwah. Adapun ilmu dakwah adalah suatu ilmu yang berisi cara-cara dan tuntutan untuk menarik perhatian orang lain supaya menganut, mengikuti, menyetujui atau melaksanakan sesuatu ideologi, agama, pendapat atau pekerjaan tertentu. Dakwah dimaknai sebagai proses internalisasi, transformasi, transmisi dan difusi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu adalah fenomena dakwah. Dakwah merupakan fenomena yang agama dan sosial, sama tuanya dengan agama Islam. Dakwah juga merupakan suatu yang tanpa akhir, yang disebut ongoing proses. Antara dakwah dan Islam terjadi hubungan dialektis. Islam tersebar karena dakwah dan berkembang menjadi salah satu bagian dari media dakwah atas dasar tuntutan ajaran Islam. Di masa ini internet yang melalui masa, semua sudah tersedia di internet. Salah satu media sosial yang sering digunakan adalah YouTube. Di YouTube hampir seperti televisi mini karena beberapa tayangan televisi sudah dimasukkan ke dalam YouTube pula, sehingga mereka yang tidak sempat menonton di televisi dapat melihat siaran ulangnya di YouTube. Dan kemudian yang selanjutnya yaitu adalah dakwah di era milenial. Yang disebut dengan dakwah secara milenial yaitu adalah Islam yang merupakan sebuah bentuk kegiatan komunikasi yang menimbulkan interaksi sosial, di mana para dai menyampaikan dakwah, memahami akan gejala-gejala sosial serta bagaimana agama mempengaruhi tingkah laku manusia. Tujuan dari menyampaikan pesan dakwah yang berisi ilmu atau ajaran-ajaran Islam ialah agar sampai ke audien dan dapat diterima, dipahami, dan dilaksanakan. Apa yang disampaikan pendakwah dapat berupa ilmu tentang agama atau motivasi yang dapat merubah perilaku atau perbuatan dakwah juga. Dakwah juga harus mengikuti perkembangan zaman sehingga dapat diterima terutama oleh generasi milenial sebagai calon penerus peradaban. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah tujuan semantik dakwah. Yang disebut dengan semantik berasal dari bahasa Yunani, sama seperti tanda atau lambang kata semantik yang disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Atau dengan kata lain, bidang studi dalam linguistik
yang mempelajari makna atau arti dalam bahasa. Dalam ilmu dakwah, karya Prof. Dr. Muhammad Ali Aziz, MAG, disebutkan bahwa ada 10 macam makna dakwah dalam Al-Quran. Ke-10 makna itu ialah dakwah semakna dengan menyeru atau mengajak, doa, mengadu, memanggil, mengundang malaikat Israfil sebagai penyeru, panggilan nama atau gelar, serta anak angkat. Penelusuran makna dakwah yang diambil dari Al-Quran pada dasarnya merupakan cara kajian semantik. Selain itu, penelusuran juga menunjukkan bahwa masing-masing makna yang disebutkan membutuhkan objek dan sasaran dakwah. Sebagai satu kesatuan dalam perkembangan, dakwah memiliki 3 komponen. Yang pertama yaitu adalah pelaku dakwah atau bisa disebut pendakwah. Kemudian yang kedua itu mitra dakwah, bisa disebut sasaran dakwah. Dan yang terakhir itu adalah pesan dakwah. Jadi ketiga komponen ini sangat berkaitan satu sama lain, sehingga tidak mungkin dapat dihapuskan oleh salah satunya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah definisi para ahli istilah ilmu dakwah. Yang pertama yaitu adalah menurut Abu Bakar Zakaria mengatakan bahwa dakwah adalah kegiatan para ulama dan orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang agama Islam untuk memberikan atau mengajarkan manusia kepada yang baik bagi mereka dalam urusan dunia maupun akhirat. Kemudian yang selanjutnya itu adalah menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali, dakwah merupakan program sempurna yang menghimpun segala bentuk pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia agar dapat memahami tujuan hidup dan menyelidiki jalan yang mampu mengarahkan menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian selanjutnya menurut Syekh Adam Abdullah Al-Luri, yang dimaksud dengan dakwah adalah mengarahkan pandangan dan akal manusia kepada kepercayaan yang berguna dan bermanfaat. Dakwah di sini juga merupakan kegiatan mengajak orang lain untuk menyelamatkan dari kesesatan dan kemaksiatan yang selalu mengiring jalan dan berusaha menjatuhkannya. Dan yang terakhir yaitu adalah menurut Ahmad Galwasi, yaitu dakwah diibaratkan sebagai pengetahuan yang dapat memberikan seluruh usaha dalam bermacam-macam bentuk dan mengacau pada upaya menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Dapat kita simpulkan bahwa ilmu dakwah adalah menyampaikan ajaran Islam kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu adalah konsep dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan. Yang pertama yaitu adalah memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum dakwah. Jadi Al-Quran merupakan sumber pedoman umat Islam dalam segala aspek kehidupan serta sendi-sendi kebutuhan yang beragam, selalu berubah dengan berputarnya roda zaman. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menyebutkan tentang kewajiban umat Islam untuk mengajak kepada kebaikan dan saling mengingatkan dalam kemungkaran. Di dalam hadis pun banyak menjelaskan tentang hadis hukum dakwah. Dasar hukum kewajiban dakwah banyak disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah surat Al-Imran ayat 104 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dan selanjutnya yaitu adalah fungsi dakwah. Jadi pada dasarnya dakwah memiliki 2 fungsi utama, yaitu fungsi risalah dan yang kedua itu fungsi kerahmatan. Jadi secara kerisalahan, dakwah Islamiyah dapat dipahami sebagai proses pembangunan dan perubahan sosial menuju kehidupan yang lebih baik.
Sedangkan dakwah dalam fungsi kerahmatan adalah upaya menjadi Islam sebagai konsep bagi manusia dalam menjalankan kehidupan. Berdasarkan fungsi tersebut, dikembangkan beberapa fungsi lain, yaitu yang pertama yaitu adalah fungsi informatif. Jadi fungsi informatif adalah menyampaikan suatu informasi pada objek yang diinginkan. Dan yang kedua yaitu adalah fungsi tabyin, merupakan fungsi kedua setelah syariat Al-Quran. Dan yang terakhir itu adalah fungsi tafsir, gembira bagi para penerima dakwah dan sebaliknya menginformasikan tentang ancaman yang akan menerima orang yang menolak kehadiran dakwah Islam. Kemudian secara umum fungsi dakwah dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama, segi tingkatan isi dakwah atau pesan dakwah yang disampaikan meliputi beberapa tahap yang harus dicapai, yaitu menanamkan pengertian, kemudian membangkitkan kesadaran, yang ketiga itu mengaktualisasikan dalam tingkah laku, dan yang terakhir itu adalah melestarikan dalam kehidupan. Oke, yang selanjutnya itu adalah tujuan dakwah. Jadi tujuan umum dakwah ialah mendorong, menyeru, mengajak umat manusia baik yang memeluk agama Islam maupun yang masih dalam keadaan kafir atau musyrik kepada jalan yang lurus yang diridai Allah Subhanahu wa taala, agar dapat hidup manusia sejahtera di dunia maupun di akhirat. Kemudian tujuan khusus dakwah ialah mengajak umat manusia yang telah memeluk agama Islam untuk selalu meningkatkan takwanya kepada Allah. Jadi tujuan khususnya itu terlebih kepada orang-orang yang sudah beriman, memberikan pelajaran-pelajaran lebih. Jadi kalau tujuan umumnya kan kepada orang yang muslim maupun non muslim, sedangkan yang khususnya itu dilebihkan kepada orang-orang muslim. Kemudian selanjutnya pembahasan ketiga yaitu adalah proses dan unsur-unsur ilmu dakwah. Jadi proses dakwah. Jadi sejarah bahwa pertama-tama Rasulullah SAW mengajarkan Islam untuk berdakwah di Mekah secara diam-diam ataupun dengan kata lain sembunyi-sembunyi. Dalam masa 3 tahun mula-mula dakwah ditunjukkan kepada anggota keluarga maupun kerabat terdekat. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Asy-Syura ayat 214, artinya, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang berdekatan. Pada ayat ini Nabi Muhammad memulai dakwahnya dengan secara bersembunyi-sembunyi, seperti mendakwahi keluarga, teman dekat maupun saudara beliau. Kemudian yang kedua yaitu adalah proses dakwah secara terang-benderang atau secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan dalam masa 7 tahun yaitu disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hijr ayat 94, yang artinya itu, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terang segala apa yang diperingatkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Setelah turun ayat ini, Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya kepada seluruh masyarakat Mekah, dari golongan bangsawan sampai golongan budak, serta pendatang kota Mekah yang punya agama berbeda dari berbagai suku. Beliau mengambil tempat di Bukit Sofa sebagai tempat beliau berdakwah secara terang-terangan. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa di Bukit Sofa selama 2 kali, namun orang-orang banyak mendustakan. Sebagian ada yang menerima dan sebagian lagi ada yang menolak besar. Selanjutnya adalah unsur-unsur dakwah. Jadi unsur-unsur dalam dakwah yaitu adalah kegiatan mengenai dakwah. Jadi unsur-unsur dakwah itu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu adalah dai atau subjek dakwah. Jadi yang dimaksud dengan dai adalah orang yang melakukan dakwah
baik secara lisan, tulisan ataupun perbuatan yang baik sebagai individu, kelompok atau berbentuk organisasi. Dan yang memberikannya itu adalah mubalik, orang yang menyampaikan ajaran Islam. Jadi dai itu adalah sebagai penceramah. Kemudian yang kedua itu adalah mad'u atau sebagai objek dakwah. Mad'u itu adalah manusia menjadi saran dakwah atau manusia menerima dakwah, atau bisa disebut sebagai pendengar. Kemudian yang ketiga itu adalah mad'ah, yang bisa disebut sebagai materi dakwah. Jadi mad'ah itu adalah materi yang disampaikan dai kepada mad'u. Kemudian yang keempat itu adalah wasilah atau media dakwah. Jadi media dakwah itu terbagi menjadi 5 macam, yaitu lisan, tulisan, audiovisual, akhlak, dan lukisan. Jadi yang disampaikan dai kepada mad'u atau alat-alat yang disampaikan dai yaitu disebut dengan wasilah. Kemudian yang kelima itu adalah thariqah atau metode dakwah. Jadi setiap penceramah itu selalu mempunyai metode tersendiri untuk menyampaikan apa yang ingin didakwahkan agar mudah para mad'u memahami apa yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir atau yang keenam itu adalah atsar atau efek dakwah. Jadi kata atsar bermakna pengaruh atau akibat efek. Jadi perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima dakwah. Jadi itu saja pembahasan tentang unsur-unsur dakwah. Oke, kemudian yang terakhir pembahasan keempat yaitu adalah objek studi ilmu dakwah. Jadi objek studi ilmu dakwah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah objek formal dan yang kedua itu adalah objek material. Dan yang disebut dengan objek formal adalah aspek khusus atau tertentu dari objek material yang diungkapkan secara mendalam oleh suatu disiplinnya ilmu. Misalnya, manusia sebagai objek material memiliki keragaman aspek perilaku. Ketika aspek khusus ini dikaji secara mendalam oleh disiplinnya ilmu, itulah objek formal yang melahirkan berbagai macam ilmu sosial. Amrullah Ahmad berpendapat objek formal ilmu dakwah adalah mengkaji atau mengungkapkan salah satu aspek dari sisi objek material, yaitu aspek yang berhubungan dengan kegiatan mengajak manusia beramal ma'ruf nahi mungkar supaya umat manusia masuk ke jalan Allah dalam semua segi kehidupan. Kemudian objek formal itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah disiplinnya tabligh, kemudian yang kedua itu pengembangan masyarakat Islam, dan yang terakhir itu manajemen dakwah. Dan yang kedua tadi adalah objek material. Jadi yang disebut dengan objek material adalah ilmu dakwah, ajaran pokok Islam, yaitu bisa disebut dengan Al-Quran dan Sunnah, serta memanifestasikannya dalam semua aspek kegiatan dan kehidupan umat Islam dalam sepanjang sejarah. Sedangkan objek formal ilmu dakwah adalah mengkaji atau mengungkap salah satu aspek dari sisi objek material, yaitu aspek yang berhubungan dengan kegiatan mengajak umat manusia beramal ma'ruf nahi mungkar supaya umat manusia masuk ke jalan Allah dalam semua segi kehidupan. Ya, itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.